Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemarin kita telah jelaskan tentang nawaqidul Islam atau hal-hal yang membatalkan keislaman. Kita jelaskan mukaddimahnya. Maka sekarang ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan. Beberapa istilah yang harus kita ketahui ketika kita membahas masalah ini adalah yang pertama, at-takfir al-mutlaq dan at-takfir al-muayyan. Apa yang dimaksud dengan at-takfir al-mutlaq dan apa yang dimaksud dengan takfir al-muayyan? At-takfir al-mutlaq artinya adalah mengkafirkan perbuatan secara umum. Mengkafirkan perbuatan secara umum. Ketika kita mengatakan misalkan orang yang atau kita mengatakan orang yang sujud kepada patung maka dia kafir. Ini namanya secara umum. Kita tidak menentukan si fulan atau si fulan dia kafir, tidak. Tapi kita mengatakan perbuatan tersebut mengkafirkan. Ya, itu namanya at-takfir al-mutlaq. Yang kedua namanya takfirul muayyan. Apa artinya takfirul muayyan? Ketika kita menentukan bahwa fulan kafir. Kenapa dia kafir? Karena sujud kepada berhala. Orang yang sujud kepada berhala hukumnya kafir, berarti si fulan yang tadinya muslim ketika dia sujud kepada berhala maka dia kafir. Itu namanya takfirul muayyan, ketika menentukan individu, menentukan seseorang. Maka di situ disebut takfir al-muayyan. Nah, kita tidak bahas takfir al-muayyan. Kita ketika akan berbicara sekarang tidak membahas takfir al-muayyan. Takfir muayyan artinya takfir individu dengan ditentukan orangnya. Itu tidak kita bahas sekarang. Yang kita bahas sekarang adalah takfirul mutlaq atau mengkafirkan secara umum, mengkafirkan perbuatan, menjelaskan perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan, itu saja. Ini penting untuk dipahami. Karena orang yang tidak mengerti, mungkin dia ketika mendengar bahwa ketika seseorang melakukan A, maka dia kafir, maka dia langsung praktekkan, langsung dia kafirkan orang ketika melihat orang tersebut melakukan perbuatan yang dia telah pelajari bahwa itu mengkafirkan. Nah, ini penting untuk dipahami bahwa hal tersebut tidak seperti itu. Kenapa kita bedakan antara mengkafirkan secara umum, tidak menyebutkan orang, tidak menyebutkan individu, dengan takfirul muayyan? Kenapa kita bedakan antara dua hal tersebut? Karena takfirul muayyan atau mengkafirkan individu itu perlu syarat dan mungkin ada yang mencegah dari kekafiran. Contohnya, ketika seseorang sujud kepada berhala atau kepada patung, dia kafir, itu perbuatan mengkafirkan. Tapi kalau kita mengkafirkan dianya, orangnya, ya, itu ada syaratnya lagi dan ada hal-hal yang bisa mencegahnya dari kekafiran. Sebagai contoh, seorang sahabat Rasulullah namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ketika beliau dipaksa disiksa, beliau akhirnya mengakui bahwa dirinya murtad. Dia keluar dari Islam. Dia mengatakan pada orang kafir, saya bukan muslim, saya kafir kepada Rasulullah, kafir kepada Allah. Maka di sini dia dibebaskan, dibiarkan oleh orang kafir. Nah, dia merasa dirinya telah kafir. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, aku telah kafir, aku telah hancur, agamaku dan duniaku telah hancur karena aku telah murtad, aku telah keluar dari Islam. Kemudian Rasulullah bertanya kenapa, maka dia menjelaskan, dan pada saat itu turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang tersebut terpaksa yang sesuai syariat. Nanti ada aturannya, bukan cuma sekedar diancam langsung dia sujud, tidak, tapi tentunya terpaksa yang dianggap oleh syariat, maka di sini orang tersebut tidak kafir walaupun dia sujud kepada berhala. Itu salah satu contohnya. Jadi ketika kita mengatakan fulan kafir, ada syarat dan ada pencegah atau mawani kekafiran. Nah, kita tidak bicarakan itu. Kita bicara sekarang adalah takfir al-mutlaq, suatu perbuatan yang secara umum jika dikerjakan oleh seorang muslim itu bisa mengeluarkan dari Islam dan sangat berbahaya sekali. Ini yang akan kita bahas. Kemudian yang harus diketahui juga adalah bahwa kekafiran terbagi menjadi dua. Ada namanya al-kufru al-asghar atau kafir kecil, dan ada yang kedua namanya al-kufru al-akbar atau kekafiran yang besar. Yang kecil artinya adalah
kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau besar mengeluarkan dari Islam, itu perbedaannya. Nah, kenapa dinamakan kekafiran padahal dia tidak mengeluarkan dari Islam? Jawabannya karena Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa hal tersebut, perbuatan tersebut mengeluarkan dari Islam. Maka kita mengatakan amanna billah wa bi rasulihi, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita ikuti Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa hal tersebut adalah perbuatan kekafiran. Nah, jadi kufur asghar tadi atau perbuatan atau kafir kecil tadi terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kufur asghar amali, kufur asghar qauli. Ya, ada yang namanya kufur kecil yang sifatnya perbuatan, ada yang sifatnya perkataan. Begitu juga kufur akbar, ada yang amali, ada yang qauli, ada yang perbuatan dan juga ada yang perkataan. Nah, kenapa dinamakan dengan kafir padahal dia tidak keluar dari Islam? Karena perbuatannya atau perkataannya menyamai perbuatan atau perkataan orang kafir. Ada keserupaan. Dia kecil karena tidak mengeluarkan dari Islam, namun dia berbahaya, namun dia harus dihindari, tidak boleh dilakukan. Tapi kita harus hati-hati dan tidak boleh mengkafirkan dalam artian mengeluarkannya dari Islam. Dia muslim seperti kita kalau seseorang melakukan kafir yang kecil, kekufuran yang kecil. Apa contohnya kufur yang kecil? Contohnya misalkan memerangi saudaranya selama muslim, itu adalah kufur asghar atau kufuran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau ada seorang muslim dengan muslim berperang, maka yang memerangi seorang muslim tanpa hak, tanpa suatu hal yang dibolehkan oleh agama, maka di sini perbuatan tersebut perbuatan kufur, perbuatan kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, namun disebut dengan kafiran karena hal tersebut sangat besar, dosanya besar, ya, dan menyerupai perbuatan orang kafir. Itu penyebab kenapa dinamakan dengan al-kufur al-asghar. Kemudian kita katakan juga kemarin bahwa al-kufur atau at-takfir, ya, jadi ada namanya kufur artinya perbuatan kekafiran. Kemudian ada namanya at-takfir, menisbatkan perbuatan tersebut atau menempelkan perbuatan tersebut kepada sesuatu, itu namanya at-takfir. Ya, jadi ketika kita mengkafirkan orang namanya at-takfir. Ketika kita bicarakan perbuatan mengeluarkan dari Islam namanya al-kufru atau kufur. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian hal tersebut adalah al-kufur adalah salah satu dalam hukum Islam. Ya, jadi tidak boleh kita mengkafirkan sembarangan, ya, mengatakan orang Islam kita katakan kafir, dan juga tidak boleh kita mengatakan orang yang bukan Islam adalah Islam atau tidak kafir. Tidak boleh, dua-duanya sama-sama tidak boleh. Kenapa? Karena ada hukum yang berkaitan dengan kekafiran. Kita tidak mengkafirkan dengan hawa nafsu, tapi ada hukum di sana. Ketika seseorang kafir, maka dia tidak boleh dinikahi. Kalau dia kafirnya misalkan musyrik, ya, orang Buddha, orang Hindu dan sebagainya. Kalau dia seorang wanita tidak boleh dinikahi. Kemudian laki-laki pun sama, misalkan ketika dia kafir tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Nah, kemudian masalah waris mewarisi, kemudian masalah lainnya seperti misalkan makan daging, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya bahwa itu haram. Apakah kita wajibkan kamu harus mengikuti aturan agama kami? Tidak tentunya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Bagaimana kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan benar? Caranya adalah dengan mengetahui apakah dia muslim atau bukan muslim. Kalau dia bukan muslim, dia orang kafir, maka kita tidak menyuruh dia untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang Islam, seperti sholat, seperti meninggalkan makan babi dan sebagainya. Nah, orang kafir yang ingin minum minuman keras, ingin makan babi dibolehkan kalau mereka ingin melakukan hal tersebut di rumah masing-masing, tidak ada masalah, silahkan. Orang Islam tidak boleh, walaupun di rumahnya atau di tempat manapun tidak boleh melakukan
hal-hal tersebut. Jadi ini hukum-hukum berkaitan dengan kekafiran. Kalau dia meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan memandikannya atau tidak? Kita akan menyolatkannya atau tidak? Itu pun sebabnya adalah, atau cara membedakan antara seseorang dengan orang lainnya adalah dengan membedakan apakah dia muslim atau tidak muslim, apakah dia muslim atau dia kafir. Itu penting untuk dipahami. Jadi tujuannya kita bicarakan masalah ini karena berkaitan dengan banyak hukum yang harus kita ketahui. Sekarang kalau kita tanya apa artinya kufur, ya, secara umum sebelum kita membahas tentang arti kufur, kita harus mengetahui arti daripada iman, karena nanti artinya kufur kurang lebih sama dengan iman. Jadi lawan kata iman adalah artinya kufur. Jadi kalau dikatakan bahwa al-iman artinya adalah secara bahasa at-tasdiq atau mempercayai, percaya kepada Allah Ta'ala, maka al-kufur secara bahasa adalah diddul iman atau lawan katanya iman, lawan kata percaya. Itu artinya al-kufur secara bahasa. Nah, kemudian secara istilah, apa artinya al-iman? Iman artinya secara istilah adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati, wa qaulun bil lisan, kemudian perkataan dalam lisan, kemudian wa amalun bil arkan, dan melakukan perbuatan dengan anggota tubuh. Itu artinya iman. Nah, kalau kita sudah tahu artinya iman seperti ini, maka kekafiran terjadi pada 3 hal. Yang pertama adalah kekafiran yang terjadi pada keyakinan, kemudian kekafiran yang terjadi pada al-lisan atau perkataan, kemudian adalah keyakinan yang terjadi pada perbuatan. Itu adalah lawan kata daripada iman. Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa iman artinya adalah qaulun wa i'tiqadun wa amalun, perkataan, keyakinan, dan juga perbuatan, maka kekafiran pun ada dalam 3 hal tersebut. Nah, ini yang penting untuk dimengerti. Kemudian juga iman memiliki asal atau pokok. Kekafiran pun memiliki asal dan memiliki pokok. Apa maksudnya pokok? Artinya adalah ada di sana ada perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, kemudian perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan yang pokok. Kalau ditinggalkan oleh seseorang muslim, maka imannya hilang. Dan juga ada lagi cabang dalam iman, dalam keyakinan, dalam perkataan, dan juga dalam perbuatan. Kalau ditinggalkan oleh seorang muslim, imannya tidak hilang, tapi berkurang. Karena iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga dan berkurang. Ya, jadi ketika seseorang meninggalkan salah satu cabang keimanan, maka imannya berkurang, tidak hilang. Tapi kalau dia tidak melakukan pokok keimanan, maka imannya hilang. Bukan berkurang tapi hilang, tidak ada. Walaupun dia melakukan cabang-cabang lainnya, maka imannya hilang, tidak ada iman di sini. Ya, contohnya Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u minal iman. Sifat malu adalah dari iman. Apakah jika seseorang tidak punya malu berarti dia kafir, murtad dari Islam? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu adalah cabang keimanan, bukan pokok keimanan, bukan aslul iman. Nah, ini harus dibedakan antara pokok dengan cabang. Penting untuk dibedakan. Kebersihan bagian dari iman. Betul atau tidak? Jawabannya betul. Tapi apakah orang yang tidak bersih kafir? Kamu tidak bersih karena kamu tidak bersih berarti kamu kafir? Jawabannya tidak. Nah, ini juga penting untuk dibedakan. Kemudian yang termasuk pokok ada keyakinan. Ya, walaupun dalam masalah akidah ada keyakinan yang pokok yang wajib kita imani, dan juga ada keyakinan lainnya yang tidak wajib kita imani, atau dia termasuk bagian cabang yang kalaupun ada perbedaan, kalau kita tidak ada sebagian orang tidak percaya dan sebagainya, maka di sini dia tidak hilang imannya dan dia tidak murtad dan dia tidak keluar dari Islam. Nah, ini penting. Tidak semua masalah akidah ketika disebut akidah berarti pelakunya
yang bertentangan dengannya kemudian dia langsung murtad, tidak seperti itu. Ya, tergantung apa yang dilanggar. Kalau yang dilanggar adalah pokok, maka keluar dari Islam. Kalau yang dilanggar adalah cabang, maka tidak keluar dari Islam. Nah, tidak keluar dari Islam, namun tetap mengurangi keimanan. Seseorang semakin dia taat kepada Allah, maka akan semakin bertambah imannya, bertambah kepercayaannya. Semakin dia maksiat, maka akan semakin turun imannya. Ini penting juga untuk dipahami. Al-kufur, adapun kekafiran, sama, punya pokok dan juga punya cabang. Pokok kekafiran dan juga ada cabang kekafiran. Cabang kekafiran apa saja? Kemaksiatan secara umum adalah cabangnya kekafiran. Nah, jadi orang ketika sering melakukan maksiat, maka dia akan sering melakukan atau mendekatkan dirinya kepada kekafiran. Makanya tidak heran kalau kita lihat ada orang murtad, pasti dia sudah melakukan berbagai macam kemaksiatan. Itu sudah pasti. Tidak ada orang dari Islam pindah ke Kristen, pindah ke kekafiran, kemudian dia tambah bagus kehidupannya, dalam artian dia meninggalkan maksiat. Tidak mungkin, pasti dia akan melakukan kemaksiatan, karena itu adalah cabang daripada kekafiran. Semua ketaatan adalah cabang keimanan, dan semua kemaksiatan adalah cabang daripada kekufuran. Contoh cabang dari kekufuran, misalkan berkata dusta. Berkata dusta itu adalah cabang daripada kekufuran. Berkata jujur, cabang keimanan. Al-mu'minu la yakdzib. Seorang yang beriman tidak berdusta. Berarti kalau berdusta apa? Kafir? Tidak. Berdusta tetap muslim, namun Islamnya, imannya kurang, imannya berkurang. Al-kufru yazidu wa yanqus. Kufur itu tidak satu derajat, iman pun tidak satu derajat, berbeda-beda. Namun ada pokok yang tidak boleh hilang. Begitu juga dengan kekafiran, ada pokok yang tidak bisa hilang. Nah, contoh misalkan contoh dalam kekafiran, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang berzina ketika dia berzina dan dia dalam keadaan beriman. Jadi artinya ketika melakukan zina dia tidak dalam keadaan beriman. Di sini maksudnya tidak dalam keadaan iman yang sempurna. Ya, orang tadi melakukan cabang kekufuran karena zina adalah cabang kekufuran, namun dia tidak murtad karena berzina, tidak murtad. Jadi zina tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Namun orang yang melakukan perzinaan, bukan berarti dia seorang mukmin yang sempurna imannya, tidak juga. Ya, kenapa? Karena zina adalah dosa besar, dan dosa besar adalah cabang daripada kekafiran. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Tadi saya katakan bahwa kekafiran ada tingkatannya, begitu juga keimanan ada tingkatannya. Contoh kekafiran dan tingkatannya bagaimana? Misalkan ada orang kafir, kita lihat ada orang kafir. Orang kafir tidak sama. Ada yang kafirnya karena syak, karena ragu. Ada lagi yang kafirnya karena mendustakan. Orang yang ragu dan mendustakan berbeda. Ragu, dia tidak tahu apakah Allah ini ada atau tidak, apakah Rasulullah itu jujur atau benar atau tidak. Kemudian kalau Quran itu, apa yang dijelaskan dalam Al-Quran benar atau tidak. Itu semua namanya syak atau keraguan. Tapi ada lagi yang namanya at-takdzib. Apa artinya takdzib? Artinya mendustakan. Takdzib adalah kufur wa ziyadah, kekafiran dan ada tambahan dari kekafiran, bukan hanya sekedar kafir saja. Ya. Mendustakan. Rasulullah tidak benar, Al-Quran dusta, Allah tidak benar, dan sebagainya. Itu namanya mendustakan. Nah, itu ada lagi, itu namanya tingkatannya sudah naik. Kekafiran dia kekafiran dengan pendustaan. Ada lagi kekafiran yang memerangi. Setelah dia mendustakan, dia memerangi agama Islam. Dia mengatakan kepada orang lain, kemudian dia membuat pelajaran, kemudian dia mengajak orang untuk mendustakan. Nah, ini memerangi, tingkatannya naik lagi. Jadi kufur wa ziyadah. Apa dalilnya? Allah berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama. An-nasi, yaitu salah satu jenis riba, itu adalah ziyadah fil kufur, tambahan dalam kekafiran. Kenapa? Karena dengan hal itu disesatkanlah orang-orang kafir. Kenapa mereka hal tersebut dikatakan
kekafiran karena mereka menghalalkan, Allah haramkan dan mereka menghalalkannya pada satu tahun, kemudian mereka haramkan lagi pada tahun lainnya. Jadi mereka mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ingin halalkan, mereka halalkan; ketika mereka ingin haramkan, mereka haramkan. Di sini ada kekafiran dan juga ziyadah dan tambahan, karena ada penghalalan dan pengharaman. Ada pendustaan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Semua hal yang ada dalam Al-Qur'an kemudian didustakan itu adalah kekafiran, mendustakan. Jadi harus hati-hati, tidak boleh kita menolak apapun yang datang dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dibahas hal tersebut, apa saja yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Nah, kemudian al-kufur secara bahasa kemarin sudah kita bahas, artinya adalah penutup. Itu artinya kufur. Ya, kafara, menutup. Jadi petani disebut kafir secara bahasa. Jadi ada perbedaan antara bahasa dengan istilah. Harus kita hati-hati, bahasa dengan istilah berbeda. Al-kafir artinya adalah petani. Kenapa? Karena dia menutupi tanah dengan benih, maka disebut dengan kafir. Ya. Secara bahasa. Namun secara istilah tadi yang saya katakan artinya adalah lawannya daripada iman, lawan daripada iman. Ketika kita katakan qaulun fil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan, jadi iman artinya adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kepercayaan tersebut ada dalam hati, ada dalam lisan, dan ada dalam perbuatan. Berarti ketika kita katakan kafir, maka artinya adalah secara istilah adalah kepercayaan dalam hati, kemudian perkataan dalam lisan, kemudian juga perbuatan di dalam anggota tubuh. Ya, itu adalah arti kafir secara istilah dan juga secara bahasa. Kemudian ketika ada orang yang mengatakan saya muslim, maka di sini harus kita terima bahwa dia adalah seorang muslim. Kita katakan seseorang muslim adalah muslim, dan tidak perlu kita mengorek-ngorek apakah dia muslim benar atau tidak benar, apakah imannya benar. Tidak perlu kita tanya apapun, tidak perlu kita cek apakah dia mukmin atau bukan mukmin, muslim yang benar imannya atau tidak, akidahnya benar atau tidak, dan sebagainya. Tidak perlu dicek-cek. Ya, ketika seseorang mengatakan saya muslim, maka kita langsung bergaul dengan dia bahwa dia adalah seorang muslim. Tidak perlu kita teliti, tidak perlu kita cari tahu, tidak perlu. Kecuali kita melihat hal-hal yang menimbulkan dugaan bahwa dia bukan seorang muslim, baru pada saat itu kita teliti. Kenapa kita teliti? Karena nanti kita akan ada hukum-hukum yang berkaitan. Apakah kita akan sholat di belakang dia atau tidak, seperti yang tadi saya katakan dan sudah saya jelaskan. Ya, jadi ketika seseorang mengatakan dirinya muslim atau orang tuanya Islam, maka sudah selesai, kita anggap dia adalah seorang muslim dan tidak boleh kita mengeluarkannya dari Islam dengan semena-mena, dengan zalim, dengan tanpa burhan, dengan tanpa dalil, dengan tanpa ayat atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan dengan akal kita, tidak boleh kita mengkafirkan dengan pikiran kita, ya. Karena ini adalah pekerjaannya al-khawarij. Orang khawarij adalah orang-orang yang atau makhluk yang paling jelek, yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah kebenaran dan mereka mengharapkan surga dari Allah. Itu kesesatan mereka. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa dia akan dibunuh oleh orang yang paling sengsara di muka bumi pada saat itu atau pada masa itu, Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan dia memiliki akidah atau kepercayaan yang kacau. Ya, dia menganggap bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib seorang yang kafir. Ya, karena naudzubillah min dzalik, padahal beliau adalah sahabat Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga, al-Khalifah Ar-Rabi' Amirul Mukminin, dan juga beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan sebagainya. Namun dianggap kafir oleh Khawarij tadi. Kenapa dianggap kafir? Karena mereka tidak berilmu. Mereka orang-orang yang tidak berilmu. Mereka adalah orang yang membaca Al-Quran tanpa ilmu. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang kafir itu tidak mesti dia ingin melakukan kekafiran tadi. Tidak mesti dia paham bahwa dia sedang melakukan kekafiran tadi. Sebagian orang ada yang kafirnya dan dia tidak, ada yang kafir dan dia tidak bermaksud untuk kafir. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau tidak disebut kafir dan tidak, maksud saya tidak menginginkan ya dia melakukan kekafiran. Abu Jahal dan Abu Lahab tidak menginginkan melakukan kekafiran, tapi yang mereka lakukan adalah kekafiran. Ya, jadi hati-hati. Tidak mesti kita ketika seseorang itu melakukan kekafiran dia harus mengakui bahwa saya melakukan kekafiran, tidak mesti. Ya, tapi hal tersebut jika memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan kekafiran, termasuk kekafiran, kemudian dilakukan oleh orang tersebut, maka orang tersebut ketika sudah dijelaskan, ketika sudah diberitahu, ketika sudah disingkirkan semua hal-hal yang menjadi masalah bagi dia atau mencegah daripada kekafirannya, kemudian syarat-syarat sudah terpenuhi, maka dia adalah orang yang kafir, orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad kalau dia tetap pada pendiriannya, tidak mau berubah. Ya, karena orang kafir ya seperti itu. Orang kafir ketika dijelaskan oleh Rasulullah, oleh para anbiya, oleh para mursalin, oleh para rasul, mereka tidak mau berubah. Mereka tetap dalam kekafiran mereka dan mereka telah dijelaskan. Ya, jadi bukan alasan ketika seseorang melakukan perbuatan kekafiran kemudian dia tidak mau meninggalkannya dan dia tetap melakukannya dengan alasan saya tidak melihat hal tersebut sebagai kekafiran, tanpa ada bukti, tanpa ada dalil dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW, hanya dengan hawa nafsu. Nah, itu tidak boleh ya. Begitu juga sebaliknya, orang tidak boleh mengkafirkan orang lain tanpa ada nas, tanpa ada bukti, tanpa ada ayat, tanpa ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Ini masih kita jelaskan istilah-istilah dan juga muqaddimah secara umum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas langsung bukunya dan kita akan mulai membacanya insyaallah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.